Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya itu, Bos? Kenapa? Kita bicara sambil mengetik. Itu kalau Iki nyetir ke orang bisa bicara dengan langsung mengerti juga. Berapa nih? Masih masalah demo ini tuh benar. Besok kan mulai aksi besar-besaran mahasiswa di seluruh Indonesia. Hari Minggu, Hari hari Senin, dia. Ya, tanggal 11. Hmm. Kita sudah mendapat konfirmasi dari hampir seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Hmm. Mahasiswanya akan turun jalan di kota kabupaten masing-masing. Jadi hampir di semua kabupaten yang ada perguruan tingginya itu akan demo besar-besaran pada hari Senin tanggal 11 April 2022. Di Makassar sendiri kan sudah ada praaksi sejak hari Rabu lalu. Iya. Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu kemarin Iya. itu masih ada aksi. Hmm. Biasanya mereka aksi menjelang buka puasa Iya. sampai buka puasa. Nah, sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat warga Makassar bahwa mahasiswa biasanya mulai demo itu jam-jam 2:30. Kemarin hari Jumat itu kayak pas tidak lama setelah salat Jumat Turun. ada yang demo. Iya, iya, iya. Kemarin ya rata-rata mulai jam 4 sore. Demo. Jadi pengguna jalan raya memang sudah tahu bahwa di Makassar ini, khususnya di Makassar, bahwa di Jalan Petarani, Jalan Perintis Kemerdekaan, Urip Sumoharjo, Sultan Alauddin, pasti di situ itu Titiknya. yang selalu ditempati mahasiswa demo. Iya. Jadi mereka rata-rata berusaha melewati jalan ini sebelum jam 3:30 sore. Tahu adik. Dan memang ada beberapa perusahaan, ada beberapa instansi yang mengeluarkan kebijakan mempercepat pulang karyawannya. Jadi rata-rata sebelum jam 3 karyawan diminta pulang supaya tidak terjebak macet dalam demo ini. Iya, tahu. Kenapa? Karena rata-rata instansi-instansi ini sebenarnya hati kecil mereka mendukung gerakan mahasiswa ini. Iya. Mereka mendukung mahasiswa untuk demo. Iya. Dan mereka tidak mau karyawan-karyawan mereka antipati terhadap demo mahasiswa kali ini. Sehingga mereka diminta pulang lebih cepat. Supaya tidak berpapasan dengan demo mahasiswa di tengah jalan. Iya. Bukan demonya ditakuti, tapi macetnya yang kadang harus disesali. Dede. Aku. Bahkan untuk hari Senin besok Iya. banyak memang lembaga-lembaga swasta yang sudah menyerukan terhadap karyawannya, pegawainya untuk WFH. Apa namanya itu? Work from home. Work from home, kerja dari rumah. Tahu. Ya. Jadi makanya hari Sabtu tadi ini kan seharusnya banyak karyawan libur. Iya. Tapi hari Sabtu ini banyak yang tetap masuk kerja supaya hari Seninnya bisa kerja di rumah. Jadi rata-rata nanti hari Senin itu karyawan akan mempekerjakan di rumah karyawannya, merumahkan karyawannya. Bukan diberhentikan bekerja, tapi diminta untuk bekerja di rumah supaya mereka tidak terbuang percuma waktunya di tengah jalan, di jalan raya karena terjebak macet.
Ya bayangkan kalau macet itu di Jalan Perintis Kemerdekaan, terus seperti hari Rabu lah kemarin waktu mahasiswa Universitas Hasanuddin turun jalan menutup Jalan Perintis Kemerdekaan. Iya. Sampai berjam-jam itu. Tapi sebenarnya semacet-macetnya jalan raya karena aksi mahasiswa, Iya. tidak lebih macet lagi macetnya jalan raya karena aksi beli minyak goreng ibu-ibu dan beli sembako menjelang Ramadan lalu. Iya deh. Karena apa itu? Hari Sabtu lalu. Hari Sabtu tanggal 2 April. Macet parah itu sepanjang petang malam. Gara-gara minyak goreng. Gara-gara emak-emak belanja. Padahal naik motor. Saking macetnya itu. Ada teman kita, anggota KPID Provinsi Sulawesi Selatan, Iya. dari Tribun Timur, rencananya mau ke pulang rumahnya di Sungguh Minasa, Iya. lewat Jalan Malengkeri. Tinggalkan Tribun setelah talat maghrib, Iya. sudah jam 9 lewat, masih di Jalan Malengkeri, Jalan Dentata. Sudah jam 9 masih di Jalan Dentata, berapa jam itu? Jadi jam 8. Kan 7. jam 6 toh? Jam 7, jam 8, jam 9, 3 jam. Hanya melewati beberapa ratus meter jalanan. Itu terjadi pada hari Sabtu malam, tanggal 2 April lalu. Dan bukan karena demo mahasiswa, Tapi karena belanja. Semua pusat-pusat perbelanjaan di sepanjang jalan Malengkeri Raya, Dentata Raya, jalan Rumah Sakit Haji itu dan seterusnya itu dipenuhi oleh orang yang mau belanja kebutuhan. Akhirnya terjadi macet total. Jadi tidak bijaksana juga kalau kita selalu menyalahkan bahwa mahasiswa begitu sedikit-sedikit ada macet, langsung kita bilang gara-gara dia mau mahasiswa. Iya tahu. Karena ada yang lebih memacetkan jalan raya dibanding mahasiswa. Belum lagi kalau kita bicara itu jalan-jalan yang berlubang, atau bahkan perusahaan-perusahaan yang menggali pertengahan jalan raya yang sudah berbulan-bulan di Makassar yang menyebabkan kemacetan dan penderitaan sepanjang jalan. Iya. Itu jauh lebih parah daripada mahasiswa yang demo di tengah jalan raya. Proyeknya beda bos. Raja biasa disebut raja. Ya, Iya. sudah bertahun-tahun itu. Bayangkan jalanan Proyeknya beda Luhut. Mas. Nah. Tidak boleh kita bilang hasil karena masih Ramadan ini terjadi. Jadi jalanan yang begitu mulus. Iya. Teman-teman kalau beberapa tahun lalu melintas di jalan Ratu Langit, di situ kan mulus sekali jalanan, mulus dan lurus. Biar kita tutup jalan, tutup mata itu, enak sekali. Tapi sekarang coba-coba ini lewat situ, kok tidak? Iya kan. Kayak naik bendik. Belum nilai sudah tiba-tiba ada lagi digali di tengah jalan. Iya. Sudah itu selesai penggalian ditutup saja hanya menggunakan sirtu. Kita tahu itu sirtu Tribun. Apa itu sih? Pasir yang lebih banyak batunya. Itulah sirtu. Pasir dan lebih banyak batunya dan batunya sebesar kepala. Tinggi. Itu saja yang dipakai tutup. Bayangkan itu. Ban motor kita, ban mobil kita harus lewat di sela-sela batu-batu yang dipakai menutup bekas galian itu. Kenapa tidak nak tutup Pemprov atau Pemkot cepat? Mestinya. Jadi jangan kita hanya seenaknya menyalahkan mahasiswa yang dianggap biang macet dan kita membiarkan penggalian-penggalian itu meninggalkan galiannya yang ditutup hanya ditutup pakai sirtu, tidak diaspal kembali. Itulah yang terjadi sekarang ini. Dan hari Senin nanti ini, makanya sangat brilian sekali tuh langkah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan itu. Iya tahu. Meminta karyanya WFH bekerja dari rumah di hari Senin nanti supaya mereka tidak terjebak macet demo. Yes. Itulah yang kita sajikan. Dan di Makassar ini unik benar. Karena mengusung
Perjuangan Reformasi Jilid 2. Tahu yang namanya reformasi itu. Jadi itu reformasi di Indonesia itu identik dengan pergantian kekuasaan. Kita tahu dulu gerakan reformasi tahun 98, Iya. 20 Mei 1998 itu puncaknya dengan pidato pengunduran diri penguasa Orde Baru Jenderal Besar Soeharto. Iya. Itulah yang disebut gerakan reformasi. Jadi adik-adik yang belum sempat tahu membaca pada tahun 98 harus dipahami Iya. bahwa kalau ada mahasiswa sekarang yang meneriakkan bahwa ini adalah gerakan reformasi jilid 2, ya kira-kira maknanya sendiri. Iya. Karena reformasi jilid pertama itu adalah diturunkannya Jenderal Soeharto yang telah 32 tahun menjadi presiden di Indonesia. Jadi kalau gerakan reformasi jilid 2 berarti Iya, deh. gerakan reformasi jilid 1 adalah menurunkan Presiden Soeharto. Itu yang disebut gerakan reformasi. Jadi kalau gerakan reformasi jilid 2 adalah menurunkan maka kita tidak boleh bilang menurunkan. Iya. Tidak boleh. Dianggap makar kalau kita mau menurunkan penguasa yang sah. Iya. Kecuali kalau kita sedang demo. Ya, jadi jangan ketawa-ketawa melihat tema perjuangan mahasiswa di Makassar itu reformasi jilid 2. Sakral sekali tuh maknanya. Dan bahkan satu-satunya mungkin tempat sampai hari ini demo mahasiswa dari seluruh Indonesia yang secara gamblang, secara tegas meneriakkan supaya Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Menko Maritim dan Investasi itu hanya ada di Makassar. Iya. Waduh, itulah Makassar memang selalu lebih vulgar kalau dia. Tapi sekencang-kencangnya mahasiswa Makassar berteriak meminta presiden supaya menurunkan Luhut LBP. Iya. Tapi jauh lebih kencang lagi semangat presiden untuk menambah jabatannya Luhut bin Sarpanjaitan. Ya tahu. Tambah. 12 nih sekarang jabatan. Jadi mestinya adik-adik mahasiswa tidak usah diperjelas. Kalau adik-adik mahasiswa meminta presiden menurunkan LBP dari jabatannya, ditanya jabatan yang mana yang Anda maksud? Iya. Karena ada 12 jabatannya LBP ini. Iya tahu, Pak. Mestinya mahasiswa minta saja kepada presiden, wahai Bapak Presidenku, kalau Bapak Presiden tidak bersedia menurunkan LBP dari jabatannya, dikurang-kurangi sedikit jabatannya dong. Kasih yang itu LBP 12 jabatan strategisnya yang diemban sekarang. Tidak apa-apa nih. Tidak ada, saya kira, pejabat dalam sejarah Republik Indonesia ini yang pernah mengemban jabatan negara 12 sekaligus. Iya. 3 saja tahu Pak. Saya sebutkan satu-satu. Iya, Anda bilang tahu. 1. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Iya deh. Air tawar ini, air tawar. Beliau kan Menteri Kemaritiman. Iya. Yang mengurus air laut, Iya. air asing. Sekarang setelah beliau mengurus air asing, diberikan lagi tugas besar dan tugas mulia untuk mengurus air tawar. Menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Iya. Yang kedua, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini urusan darat ini. Bayangkan ini benar. Ada Menteri Koordinator Kemaritiman. Iya. Yang sejatinya itu mengurus maritim, laut, pelabuhan, kapal, joloro, lepa-lepa, apa kan tumai, ikan, pukat harimau, Iya. penyelam-penyelam, yang berhubungan dengan maritim. Tiba-tiba menjadi ketua komite kereta cepat. Kereta cepat itu kereta api yang lari cepat yang di darat. Betul. Yang ketiga, ketua tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini wajar ini karena beliau juga Menteri Investasi. Iya.
Yang keempat, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Indonesia. Danau ini terlibat. Air tawar. Padahal beliau adalah Menteri Maritim yang mengurus air asing. Yang kelima, Wakil Ketua KPCPN, Komite Percepatan Penanggulangan Ekonomi Nasional. Yang berhubungan dengan ini pandemi. Ya, kan ada setelah pandemi ini kita akan melakukan percepatan pengembangan ekonomi. Beliau juga yang keenam, koordinator PPKM darurat. PPKM itu pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi bahasa sangat halusnya lockdown. Iya. Ya, bahasa sangat darurat. Jadi kalau naik, beliau lah yang menentukan level-levelnya PPKM di daerah. Iya. Kalau level 3 tidak boleh begini-begini, level 2 tidak boleh begini, level 1 boleh begini. Nah, ini itu nasibnya. Yang menentukan bisa kita salat tarawih berjamaah itu rekomendasinya LBP sebagai ketua koordinator PPKM darurat. Kalau bilang, naiki kasusnya, kasus COVID naik lagi, tidak boleh lagi salat berjamaah orang, masjid harus ditutup sen lagi masjid. Nah itu semua ada di tangan beliau. Yang ketujuh, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Yang kedelapan, mantan Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Yang kesembilan, mantan Menteri Koordinator Polhukam yang sekarang dijabat oleh Mahfud MD. Ke-10, Menko Kemaritiman dan Investasi. Yang ke-11, Menteri Perhubungan ad interim. Yang ke-12, Menteri Energi Sumber Daya Mineral ad interim. Banyak anak tahu. Tidak bisa kira-kira begitu. Nah, bilang dang laki ulu. Dang laki ulu itu kan banyak janur. Tapi kan yang begini kan kita hanya sebagai tas nama. Oh iya, tas nama aja. Kan banyak aja staf. Tinggal kita hanya aja. saja. Tunjuk ji. Jadi jangan juga terlalu lama terus. Jangan sampai kita terminologi tak bilang terlalu tongseng ini. Terlalu pintar tongseng ini menatap semua. Kita hanya mau mengatakan bahwa kalau bapak-bapak saat ini sedang memimpin perusahaan dan menjadi penentu kebijakan di perusahaan masing-masing, mungkin lebih baik segera mengeluarkan instruksi supaya karyawan tak WFH pada hari Senin besok. Supaya waktunya tidak lebih banyak terbuang di jalan raya karena macet. Ataupun kalau masuk kerja, kasih cepat masuk jam 6 sudah harus di kantor. Pulang sebelum jam 3. Sudah salat subuh pergi kantor. Nah, jam 3 sore atau sudah salat duhur pulang. Supaya tidak ketemu demo di tengah jalan. Sudah Padang. Tidak ada bagi Padang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.